Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi presentasi kelompok 1 yang berjudul Audit Siklus Penjualan dan Penagihan, Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif atas Transaksi. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya, Fadila Diwanti Aprilia, sebagai pemateri pertama akan menjelaskan. Oke, materi pertama adalah akun dan kelas transaksi dalam siklus penjualan serta penagihan. Ada 5 kelas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan, antara lain 1. Penjualan, 2. Penerimaan kas, 3. Retur dan pengurangan penjualan, 4. Penghapusan piutang tak tertagih, 5. Estimasi beban piutang tak tertagih. Yang kedua adalah fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkait, yaitu 1. Pemprosesan pesanan pelanggan, 2. Pemberian kredit, 3. Penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan, 4. Pemproses dan pencatatan penerimaan kas, 5. Penghapusan piutang usaha tak tertagih. Yang ketiga, metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Auditor menggunakan informasi yang diperoleh dalam memahami pengendalian internal untuk menilai risiko pengendalian. Terdapat 4 langkah yang penting dalam pengendalian, yaitu 1. Auditor memerlukan kerangka kerja untuk menilai risiko pengendalian. 2. Auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal, kunci dan kelemahan bagi penjualan. 3. Setelah pengidentifikasian pengendalian dan kelemahan, auditor lalu mengaitkan dengan tujuan. 4. Auditor menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahan bagi setiap tujuan. Dan adapun beberapa poin penting, yaitu pemisahan tugas yang memadai, menentukan luas pengujian pengendalian, merancang pengujian pengendalian untuk penjualan, pengiriman dilakukan kepada pelanggan fiktif yang dicatat sebagai penjualan, arah pengujian penjualan dicatat dengan akurat. Perkenalkan, nama saya Anastasia Kasmin BN. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu poin keempat, retur dan pengurangan penjualan. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan metode yang digunakan klien untuk mengendalikan salah saji pada intinya sama seperti untuk memproses memo kredit yang telah digambarkan bagi penjualan, dengan 2 perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah materialitas, dan perbedaan yang kedua adalah penekanan pada tujuan kejadian. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi penerimaan. Auditor menggunakan metodologi yang sama untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas seperti yang digunakan untuk penjualan. Berdasarkan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, auditor mengikuti proses berikut ini. Yang pertama, menentukan pengendalian internal kunci untuk setiap tujuan audit. Kedua, merancang pengujian pengendalian bagi setiap pengendalian yang digunakan untuk mendukung pengurangan risiko pengendalian. Yang ketiga, merancang pengujian substansif atas transaksi untuk menguji salah moneter bagi setiap tujuan. Yang keempat, penyiapan bukti penerimaan kas. Bagian F, poin ke-6, pengujian audit untuk menghapus piutang tak tertagih. Auditor dalam melakukan audit atas penghapusan piutang usaha tak tertagih adalah kemungkinan karyawan klien menutupi penggelapan dengan menghapus piutang usaha yang sudah ditagih. Pengendalian yang penting untuk mencegah kecurangan ini adalah otorisasi yang tepat atas penghapusan piutang. Pengendalian internal tambahan atas saldo akun dan penyajian serta pengungkapan. Pengendalian internal juga berkaitan langsung dengan saldo akun penyajian serta pengungkapan yang mungkin terjadi meskipun belum diidentifikasi atau diuji sebagai bagian dari pengujian pengendalian atau pengujian substantif transaksi. Poin kedua, pengaruh hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi.
Hasil dari pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sisa audit, terutama terhadap pengujian substantif atas rincian saldo. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih.